Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya yang menonton video ini diberikan kesehatan dan dilancarkan selalu rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Fraksi PDIP walkout dari rapat gara-gara tersinggung oleh sikapnya Kang Deddy Mulyadi. Nah ini jangan-jangan DPRD ini tersinggung ya, karena selama ini kan Kang Deddy lebih banyak kerja di lapangan daripada hanya duduk manis di ruang rapat. Oke, daripada penasaran, kita langsung saja menuju ke video berikut ini. Untuk tidak ikut atau walk out. Enak aja walk out. Kerja woi. Kalian kira yang gaji kalian itu ketua partai. Kalau kalian memang punya integritas, ya tunjukin. Jangan baperan. Gini nih, kalau sidang cuma membawa aspirasi dari partai, bukan aspirasi dari rakyat. Giliran nggak sesuai dengan kepentingan partai, walk out kalian. Ya silakanlah kalau kalian mau walk out. Tapi ingat, gaji dan tunjangan jangan diambil ya. Kan kalian nggak kerja. Mendingan kalian nggak kerja daripada kalian kerja cuma nyusahin rakyat ujung-ujungnya. Gimana menurut kawan-kawan? Media sosial, siapa sih yang paling mendukung terhadap kebijakan saya? Rakyat Jawa Barat. Siapa yang menentang? Para elit. elit. Nah pertanyaannya, elit-elit ini ngurusin nggak? Cuman komentar aja bisanya. Nah, Dan saya ini tiap hari itu nanganin orang yang numpuk di rumah saya. Jadi bagi saya hari ini akan tegak lurus. Saya akan lebih mengutamakan melakukan pembelaan terhadap rakyat Jabar, merubah sistem hidupnya, meringankan beban mereka. Saya tidak akan mendengar siapapun. Yang penting saya sebagai Gubernur Jabar bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Jabar. Tapi saya membayangkan gini Pak, ketika nonton Kang Deddy gitu, wah ini kalau semua pejabat tiap daerah Gitu. seperti Kang Deddy, wah udah kayaknya kesejahteraan. Angges kaget masyarakat. Masyarakat angges. Angges. Kalau menurut saya pribadi itu bukan sesuatu hal yang ria, tapi justru menginspirasi Pak, secara Iya. tidak langsung. Iya. Kita juga yang nonton, era gitu Pak, banyak orang tuh bisa kieu gitu. Tapi nih Pak, Bapak kan udah ya beberapa puluh tahun lah kerja di kepemerintahan lah ya. Nah, Capek tuh Pak, resep resepnya. kan kalau saya kan tidak pernah diprotokoler. Oh. Jadi merdeka hidupnya. Bajunya merdeka, ngomongnya merdeka, berpikirnya merdeka. Tapi kan itu ada aturannya. Ya kan kamu tidak melanggar undang-undang. Oh. Dan kemudian tidak ada sekat yang batasi saya. Dan esensi pemimpin itu kan satu, membahagiakan rakyat Iya. dengan berbagai cara. Misalnya jadi gubernur, jadi bupati. Itu kan kalau bantu orang, itu kan bisa sehari 100.000 orang. Kalau bangun rumah bisa sehari 100.000 rumah. Kalau memperbaiki jalan kan bisa sehari 1.000 kilometer. Nah disitulah punya kewenangan yang besar untuk melakukan perubahan. Raja dulu tidak menyusun APBD. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG runtuh. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Kolaborasi itu tidak harus mesti dimaknai bahwa kita rapat. Kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa? Minimal mendoakan. Atau minimal diam. Atau kalau mau ngomong, silahkan ngomong sepuas hati Anda. Kenapa? Itu perlu. Pemerintah perlu otot kritik. Saya selama ini dikritik tidak pernah habis. coba kalau seandainya semua pemimpin itu seperti Kang Deddy Mulyadi ya, pasti masyarakat bakalan makmur, sejahtera, adil, dan aman sentosa. Ya, mempunyai pemimpin seperti Kang Deddy ini bisa menjadi contoh ya untuk kita juga. Kang Deddy mempunyai banyak harta, tapi hartanya juga kan digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan beliau ini selama beliau menjabat menjadi gubernur, ini beliau jarang sekali loh duduk di tempat kerjanya. Bahkan beliau ini setiap hari malah sibuk kerja langsung ya, turun ke lapangan. Nah ini nih, jadi masyarakat sekarang ini udah nggak perlu lagi pemimpin yang habisannya cuman omon-omon, cuman teori. Itu udah nggak diperlukan lagi. Sekarang masyarakat itu yang dibutuhkan adalah pemimpin yang bermartabat, pemimpin yang pro bersama rakyat, dan pemimpin yang bisa menjadikan contoh baik bagi masyarakat. Jadi itu sih. Jadi fraksi PDIP DPRD walk out
dari rapat karena tersinggung oleh sikap Kang Deddy Mulyadi. Katanya beliau tidak menghargai DPRD, tidak beretika. Oke, mari kita bahas. Kalau DPRD merasa tersinggung karena Kang Deddy Mulyadi lebih banyak kerja di lapangan daripada duduk manis di ruang rapat, ya maaf, mungkin cermin di rumah harus dibersihkan. Kang Deddy itu tiap hari turun ke pasar, ke desa, ke gang sempit, dengar langsung keluhan rakyat. Sementara sebagian dewan sibuk nyusun argumen, bukan solusi. Klarifikasi, baik. Tapi kapan terakhir kali DPRD memberi klarifikasi ke rakyat? Soal jalan rusak yang nggak ditanganin bertahun-tahun. Soal anggaran yang nggak nyentuh kebutuhan rakyat. Atau soal rapat-rapat yang seringnya hanya formalitas. Kalau hari ini ada satu tokoh yang dicintai rakyat karena kerja nyatanya, lalu kalian merasa tersingkir dan walk out. Maaf ya, itu bukan harga diri, itu ego, dan rakyat bisa membedakan mana pemimpin yang bekerja, mana yang cuma baper. Jangan bawa nama institusi untuk lindungi kepentingan pribadi. Jangan bicara etika kalau lupa kerja buat rakyat. Marwah DPRD itu dijaga dengan kerja dan keteladanan, bukan dengan aksi walk out karena tersinggung. Rakyat tidak butuh drama. Rakyat butuh solusi. Jawa Barat istimewa. Indonesia maju. Nah gitu dong, kalau jadi anggota DPRD itu harus punya harga diri. Jangan mau diinjek-injek. Good job lah buat anggota DPRD yang walk out dari rapat paripurna. Tinggalin aja lah gubernur yang tidak mau ngikutin cara kerja kalian mah. Kalau bisa kalian ngundurin diri aja, biar nanti Pak Gubernur cari anggota DPRD yang sejalan dengannya. Ganti anggota DPRD atau ganti gubernur? Pertanyaan badak sekali. Gue sampai kaget gitu ya ketika melihat video tadi lewat di FYP saya, dan cukup penasaran. Akhirnya saya cari tahu kenapa kok masalahnya. Pertama, mereka merasa tersinggung saat musrembang di Cirebon dengan statementnya Gubernur Jabar. Terus mereka merasa dilecehkan sebagai lembaga, yang mana katanya lembaga ini adalah representasi rakyat Jawa Barat. Oke, memang benar DPRD itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya. Tapi hari ini ketika Gubernur Jawa Barat mengeluarkan kebijakan, kok masyarakatnya malah mendukung gubernur, justru mengkritik statement-statement Anda yang duduk di sana. Kalau Anda mengatakan representasi rakyat, rakyat yang mana saya tanya gitu loh ya. Rakyat hari ini justru mendukung ya, hari ini loh ya. Selama kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh KDM, rakyat hari ini masih mendukung 100% keputusan Gubernur Jabar. Kalau Anda mengatakan merasa dilecehkan, yang punya lembaga itu siapa sih? Rakyat, bukan Anda. Anda itu dipilih untuk duduk di sana mewakili kami sebagai masyarakat. Dan kalau Anda mengatakan representasi rakyat, rakyat yang mana? Saya balik tanya lagi. Udah dapat gaji, tukin, ngeluh saat rapat, merasa dilecehkan lagi. Itu milik rakyat, gedung itu milik rakyat, bukan milik lu. Tahu Ono Surono nggak? Ono Surono, lu nggak mungkin main TikTok nggak tahu Ono Surono, nggak mungkin. Scroll TikTok, tiba-tiba layar handphone lu dipenuhi sama muka. Nah itu dia. Emang iya konten-kontennya itu mukanya tuh memenuhi handphone, seluruh layar handphone. Ya, kalau buat lu yang nggak kenal, pas lu ngeliat dia, lu udah otomatis tuh pasti ngeliatin namanya. Oh, Mang Ono. Ya, gue bukan mau bahas personalnya, gue mau bahas jabatannya. Anggota DPRD. Ya, anggota DPR nih umum, semua anggota DPR. Ya, gue tanya, DPR itu singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa mereka itu selalu berseberangan dengan suara rakyat? Sebenarnya mereka itu mewakili suara siapa? Hah? Kayak kemarin banyak orang tuh setuju ya, anak-anak dibawa ke barak yang bermasalah. Si Farel aturannya begini, ya tugas elu lah buat ngerubah aturan seperti realita yang ada, ya kan? Terus Ono nih sama gitu, anggota DPR lah pokoknya semuanya sama gitu.
Sebenarnya mereka itu mewakili kita atau mewakili siapa? Kok suara mereka tuh beda dengan suara kita gitu. Ini kalau video ini rame, gue mau bahas mereka tuh mewakili siapa sebenarnya. Anggota DPRD fraksi PDIP walk out saat rapat paripurna. Alasannya karena mereka merasa dilecehkan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sebenarnya kalian ini mewakili siapa sih? Saat rakyat ramai-ramai mendukung Gubernur Jawa Barat, kalian malah walk out. Sekali lagi, kalian mewakili siapa sih? Wakil rakyat? Rakyat yang mana yang kalian wakili? Jadi gimana pendapat kalian setelah menonton video barusan? Silahkan jika ada pendapat dan komentar, langsung saja tulis di kolom komentar. Nah, kita akan menanggapi sedikit ya, terkait video-video yang barusan kita lihat. Di sini ya memang, anggota DPRD itu adalah wakil rakyat. Jadi diharapkan apa yang menjadi keluhan rakyat itu bisa tersampaikan oleh wakil rakyat yang ada di DPRD. Namun nyatanya selama ini apa yang menjadi keluhan rakyat tidak pernah ada tindakan lanjutan ya dari para wakil rakyat ini. Ya mereka dengan dalih seperti ngomongnya pasti ini masih dalam proses lah, atau ini masih dalam itulah. Nah itu tuh, masyarakat sekarang itu yang diperlukan adalah kerja satset, kerja nyata, langsung ditindaklanjuti. Kalau bisa ya langsung tindaklanjuti hari itu juga ya. Nah kita mengambil contoh nih Gubernur Jawa Barat. Ketika kemarin masyarakat di Jawa Barat, khususnya di kota Bekasi itu mengalami banjir, jadi langsung satset ya, tanpa rapat sama DPRD, tanpa apa. Jadi hari itu juga langsung diproses, langsung ditindaklanjuti. Dan luar biasanya sekali Kang Deddy Mulyadi itu gak banyak omong, gak banyak teori, jadi kerjanya itu ya satset ya. Nah ini pemimpin yang seperti Kang Deddy Mulyadi ini menjadi contoh juga ya untuk kita. Jadi ya diharapkan untuk kedepannya para pemimpin-pemimpin itu bisa mencontoh Kang Deddy Mulyadi. Oke, mungkin segitu aja untuk video di kesempatan kali ini. Jika ada video terbaru lagi nanti akan kita upload lagi ya di channel ini. Terima kasih, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.